Salsabila dengan NPM 22222106. Di sini saya akan melakukan pengkajian berduka kepada pasien dengan menggunakan complicated grief assessment. Saya sudah membaca buku rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Ibu Mbak. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Baik, dan Mbak siapa? Mbak Dian. Baik, dengan Ibu Elisa dan Mbak Dian ya. Perkenalkan, saya Kawal Taskia yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Di sini saya sebelum akan melakukan pengkajian. Sebelum saya melakukan pengkajian, saya mau bertanya, bagaimana kondisi Ibu pada saat ini? Ibu saya selalu sedih, Mbak, tidak mau makan, selalu memandang foto ayah saya di mana menangis, selalu diri di kamar, terus juga tidak mau berinteraksi sosial. Kalau Ibu bagaimana Bu kondisinya? Saya masih sedih, Mbak, ya sama saya. Ibu, saya mengucapkan turut berduka cita ya Bu atas kepergian suami Ibu. Nah, di sini saya akan melakukan pengajian berduka kepada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesedihan Ibunya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Nanti Ibu bisa menjawabnya. Nanti waktu yang saya perlukan sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika bersedia, kita mulai ya Bu untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir, seberapa sering Ibu merindukan dan mendambakan suami Ibu? Setiap hari. Setiap hari ya Bu. Kemudian dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan Ibu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu dapat menerima kematian suami Ibu? Saya kesulitan menerima kematian suami saya. Kemudian yang kedua, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Karena saya sulit mempercayai orang lain. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian suami Ibu? Rasa pede yang mengatakan. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Nah, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya menjadi teman baru, menjadi teman baru, akan sulit bagi Ibu? Apakah akan sulit bagi Ibu? Iya, tidak sangat sulit. Kemudian, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Rasa hampanya sangat jelas, Mbak. Kemudian dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak beraktif? Rasa kosong yang saya alami sangat ekstrim. Kemudian dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna dan tujuan? Rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Gelisahnya ekstrim. Kemudian ada dua pertanyaan lagi Ibu yang terakhir, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau di bidang lainnya, misalnya membuat Ibu sulit melakukan aktivitas normal seperti biasanya? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah salah satu dari gejala di atas, gejala yang tadi seperti Ibu merasa kesulitan, termasuk kerinduan, dan setidaknya satu gejala yang dari kriteria B tadi berlangsung setidaknya 6 bulan? Jadi, Ibu ini sudah selesai ya pengkajiannya. Ini akan saya hitung terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, ini saya sudah selesai untuk hasilnya. Nah,
Tadi dapatkan hasil fase berdukanya ibu itu berduka yang rumit atau mau dikatakan grief, begitu Mbak. Terus bagaimana solusinya, Mbak? Untuk solusinya nanti Mbak kan sebagai anaknya ibu, nanti Mbak bisa mengajak ibunya jalan-jalan atau berrekreasi ke tempat-tempat yang bagus, atau mengajak ibu untuk makan makanan kesukaan ibu ya, biar supaya ibunya mau makan kembali, terus tidak mengurung diri lagi di dalam kamar. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah memahami? Baik. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita ya Ibu atas meninggalnya suami Ibu dan juga ayahnya Mbak ya. Nah, untuk Ibu harus tetap semangat ya Bu menjalani hidup, jangan bersedih-sedih lagi, semangat, kan ada anaknya Ibu yang mendampingi Ibu dan selalu menemani Ibu ya. Baik, segitu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya Ibu dan Mbak. Selamat pagi. Pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, saya perawat Taskia telah melakukan tindakan pengajian berduka kepada pasien menggunakan Complicated Grief Assessment. Didapatkan hasil data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien masih sering merasa sedih, sering mengurung diri di kamar, kemudian nafsu makan pasien berkurang, dan juga pasien tidak mau berinteraksi sosial. Pasien juga mengatakan bahwa dia masih merasa sangat sedih dengan kehilangan suaminya, dan untuk data subjektifnya, pasien tampak sangat kooperatif, dan hasil yang didapatkan dari pengkajian berduka yaitu fase berduka pasien adalah fase berduka yang rumit. Tanda tangan Taskia Salsabila.